Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku sama keluarga mau liburan kembali. Jadi kali ini liburannya kita kembali lagi ke Samosir selama 3 hari 2 malam. Kita berangkat di tanggal 8 dan kita bakalan pulang di tanggal 10 bulan Juli 2024. Nah, setelah Aisyah sudah packing, kita kumpul di rumah Gang Sado. Jadi aku dan suami berangkat dari Binjai dan kita kumpul di rumah Gang Sado semuanya. Nah, di tanggal 8-nya kita berangkat sekitar jam 8 pagi. Kita sarapan dulu di daerah Aikburu di pinggir jalan. Kita sarapan bareng-bareng sama keluarga. Jalan-jalan kali ini tetap disponsori oleh Papa dan Mama. Sebenarnya semua ini hanya alasan, dan yang paling pasti Papa dan Mama ngajak kita liburan untuk ngajak cucunya si Aisyah. Oke, lanjut. Setelah sarapan kita pun berangkat menuju Samosir. Kita ngambil jalan dari Porsea. Menurut aku kita perjalanannya terlalu lambat karena kita sampai di Sigura-gura itu sekitaran jam 11 atau jam 1-an gitu. Yang membuat lambat perjalanan itu adalah jalannya yang cukup parah rusaknya, guys. Nah, sebenarnya sebelum berangkat aku udah membuat planning di jam-jam berapa itu kita udah sampai sini, tapi memang keadaan nggak bisa memungkinkan untuk berjalan sesuai dengan rencana. Tapi begitupun kita menikmati perjalanan kita kali ini karena balik kembali kita jarang-jarang kumpul keluarga seperti ini, guys. Di daerah Sigura-gura ini sebenarnya banyak banget spot-spot foto yang bisa kita singgahin, tapi karena kita kesiangan dan di daerah sini juga gerimis, jadi kita memutuskan untuk tidak turun. Nah, kayak di lokasi ini sebenarnya juga bagus untuk foto, cuman karena sedang hujan jadinya kita nggak berhenti. Dan kita juga sudah pernah foto di sini, tapi belum komplit, belum lengkap, belum ada Putri dan belum ada si kecil Aisyah. Jadi kita memutuskan untuk lanjut aja perjalanannya karena sudah hujan dan sudah mulai gelap juga. Dikarenakan kita dan bocil sudah mulai bosan, jadi kita buat ayunan di dalam mobil biar kita dan bocilnya terhibur. Namun bocilnya tidak mau diayun, guys. Dekat jam makan siang kita berhenti di daerah air terjun Aiklimut, jadi kita makan siang di sini dulu. Kita di sini juga nggak berhenti begitu lama, tapi kita juga sempat ngopi dan ganti baju Aisyah karena Aisyah makannya berantakan banget. Kita di sini juga nggak terlalu excited dengan air terjunnya karena air terjunnya cuman seipret doang, guys, nggak sebanyak air terjun Sigura-gura. Jadi kita hanya lihat dari luar aja tanpa masuk ke dalam air terjunnya. Setelah makan kita lanjut perjalanan menuju Porsea. Langit Porsea indah banget ya, guys, kali itu. Dan sampainya di Samosir kita malamnya langsung istirahat dan tepat. Nah, keesokan harinya baru kita melanjutkan perjalanan kita di tanggal 9. Sebelum kita pergi ke destinasi lain, kita juga sempat berhenti di daerah pinggiran Danau Toba yang lagi viral kata orang-orang. Lanjut kita ke air terjun Efrata yang ada di daerah Sibeabea. Jadi sebelum dapat Sibeabea kita belok ke kanan untuk menuju air terjun Efrata ini. Kita nggak ngunjungin Sibeabea karena kita udah pernah ke situ, guys. Jadi kita mau nikmatin spot-spot yang lain yang ada di Samosir. Kita di Efrata sekitar jam 10 atau 11-an, tapi di daerah air terjun ini juga gerimis dan hujan, jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita hanya ambil video dan foto untuk buat konten kita. Di awal bulan lalu kita juga ada berangkat ke Samosir dan di situ keadaannya Aisyah belum bisa jalan dan masih ditata-tata, tapi sekarang di perjalanan ini di bulan 7 Aisyah udah bisa lari-lari dan gak mau dipegang lagi. Dan di setiap spot dia tidak mau pulang, dia mau tinggal di daerah itu. Dari Efrata kita ngelewatin Sibeabea, kita lanjut ke arah Bukit Holbung. Di sekitaran Bukit Holbung ini udah sekitar jam 12 kurang gitu, guys. Memasuki daerah Holbung kita langsung disuguhkan dengan bukit-bukit hijau yang cantik banget.
Kalau dilihat berita sekarang mungkin bukit-bukit ini yang lagi kebakaran di Samosir sana ya guys, karena kebakarannya di daerah Holbung. Tapi nggak pasti juga karena itu kemungkinan. Sampai di Holbung kita nggak naik ke bukitnya karena udah jam 12 dan itu panas banget. Kita hanya singgah di pinggir jalan yang menurut kita cantik suasananya, jadi kita bikin video. Nah lanjut dari Holbung kita langsung menuju ke Pantai Hoda di Samosir. Di Pantai Batu Hoda ini kita dikenakan biaya 20.000 per orang, tapi kita udah dapat gratis air mineral dan bebas pilih tempat di mana aja. Di pantai ini juga banyak banget spot-spot untuk bikin foto dan konten. Pantainya juga landai dan bisa dimandii untuk anak-anak kecil. Tapi kita di sini nggak mandi, kita cuman foto-foto dan nikmatin suasananya doang. Kita di sini sampai jam 4 atau jam 3 sore dan kita lanjut mau lihat Pulau Tulas dan mau lihat Tugu Sagala. Tugu Sagala ini juga termasuk spot yang harus didatangin karena ini permintaan dari si papa, dan juga karena Tugu Sagala ini adalah tugu dari marga kita. Nah ini pemandangan dari Tugu Sagala yang indah banget ya guys. Jadi di Samosir ini ada danau, ada sawah, kemudian ada juga pemandian air panas yang ada di Ekrangat. Di hari pertama kita di Samosir cuacanya hujan terus guys, jadi kita nggak bisa berlama-lama di suatu tempat, kita harus berpindah-pindah terus guys. Nah kalau setahu aku kita Sagala dari Hutaruarnya dan ini marga Limbongnya. Menurut aku tugu ini udah lumayan keren, lumayan bagus karena kata papaku dulu ini belum siap dan belum jadi. Setelah kita dari Tugu Sagala kita lanjut ke Aik Bunga-Bunga. Jadi katanya Aik Bunga-Bunga ini adalah tempat pemandian Raja Bata atau Raja Sagala, aku juga kurang paham. Kalau kalian ada yang paham atau yang tahu asal-usul Aik Bunga-Bunga, kalian bisa komen di bawah, kalian ceritain gimana asal muasalnya. Dulu banget aku pernah mandi di sumur yang ada pancurannya, yang ada di Aik Bunga-Bunga itu. Nah ini dia lokasi Aik Bunga-Bunganya, di sini terlihat sakral banget ya guys. Dan ini dia lokasi yang aku bilang tempat pemandian Raja Batanya. Sepulang dari sana kita langsung prepare untuk makan malam. Jadi karena di penginapan tidak ada panggangan, aku putar otak untuk pakai aluminium foil untuk bakar ikan yang udah kita beli di pajak pengururannya. Ikan di sini fresh banget karena langsung diambil dari Danau Toba. Tapi harganya masih hampir sama dengan ikan-ikan di pajak kita masing-masing. Oke langsung aja kita bakar ikan berbentuk pocongnya ke atas kompor. Dan ini dia ikan pocongnya. Kita tunggu dia sampai masak coklat kegosong-gosongan ya guys. Sembari kita menunggu ikan, kita juga mau potong-potong cabai, bawang, dan tomat untuk sambal kecap ikan bakarnya guys. Kita di Pengururan ini juga cari homestay yang ada dapurnya ya guys, jadi simple banget untuk kita yang rame-rame kayak gini. Ini dia suasana makan malam di penginapan Pengururan. Setelah makan dan sholat isya jam 9-nya kita pergi ke waterfront Pengururannya. Kita mau lihat air mancur yang ada di sana, tapi sayang banget sampai di sana hujan dan kita harus hujan-hujanan lihat waterfrontnya. Menurut aku yang gampang bosenan ini ngelihat waterfront itu hanya 1 atau 2 lagu aja, selanjutnya aku udah bosan banget ngelihatnya dan kita di sini cuman foto-foto doang. Dikarenakan hujan juga semakin deras, jadi kita melipir ke cafe yang ada di depan waterfront. Setelah pulang dari waterfront kita kelaparan kembali dan kita mau nyobain sate Madura yang ada di Samosir. Gimana sih rasanya? Ternyata rasanya tetap sama aja karena abangnya memang berasal dari Madura. Nah ini ada Aisyah, Atok, dan Nenek yang udah nungguin satenya di rumah. Di tanggal 9 ini kita full ngabisin waktu di Samosir keliling-keliling 1 harian. Dan itu pun kita rasa udah capek banget. Selesai makan sate kita pun langsung tidur dan istirahat karena kita mau pulang besok.
Sebelum kita ninggalin Samosir, kita sempetin juga foto-foto di jembatan Tanah Panggul. Walaupun dari kemarin kita lewat-lewatin, tapi kita belum sempat foto, dan hari ini kita sempetin untuk foto rame-rame. Perjalanan pulang ini kita melalui jalan Simpang Silalahi, jadi kita turun ke Silalahi, kemudian ke Tongging, kemudian tembusnya ke Merek. Jalan ini termasuk jalan yang baru yang kita laluin, jadi kita harap-harap cemas juga ini memang tembus ke Silalahi atau bukan. Dan alhamdulillahnya Google Maps, Mbak Google tidak berbohong, dan akhirnya kita sampai di Bukit Cinta yang ada di Silalahi, walaupun kita keterusan sampai ujung Silalahi sana dan membuat si papa marah. Indah banget Masya Allah di Silalahi ini, dan dikarenakan sudah masuk jam makan siang, kita juga makan siang di pinggir Danau Silalahi ini. Setelah makan siang kembali kita mau membuat konten yang udah kita rencanakan mau buat hilang seketika karena kita keterusan tadi ya guys, jadinya nggak jadi kita buat karena lupa mau buat apa lagi. Nah, setelah dari Silalahi kita lanjut jalan menuju Tongging, dan kita lihat ada pemandangan yang bagus, jadi kita berhenti lagi untuk bikin video dada-dada dan mau ke toilet. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke arah Sidamanik, dan inilah akhir dari perjalanan kita. Kita sampai di Rantau Prapat di jam 1 malam. Terima kasih yang udah nonton, semoga kita banyak rezeki dan dikasih kesehatan biar bisa jalan-jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.